Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke brother and sister, kembali lagi dengan layar 13. Oke brother and sister, yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, channel layar 13 masih bertahan dan berkembang sampai saat ini. Dan yang kedua, saya ucapkan banyak terima kasih kepada antum-antum semua yang sudah mendukung dari awal channel ini sampai saat ini. Dan untuk antum-antum yang baru bergabung pun, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan saya juga memohon kepada antum-antum semua yang lagi menonton video ini untuk berkenan mengklik tombol like dan juga menuliskan komentar di bawah. Oke, terima kasih. Oke brother and sister, kali ini saya akan merangkum alur cerita film The Divine Fury tahun 2019. Film The Divine Fury merupakan salah satu film Korea yang hits pada tahun 2019. Salah satunya adalah kekuatan premis atau pondasi cerita yang cukup menjanjikan. Oke brother and sister, biar tidak lama-lama kita langsung saja ke alur ceritanya. Oke ya, bismillah. Di awal film kita diperlihatkan seorang anak, dia bernama Yonghoo. Anak ini sedang memasak untuk ayahnya dikarenakan Yonghoo ada maunya, yaitu menginginkan makanan Cina. Yonghoo tinggal bersama ayahnya dikarenakan ibunya sudah meninggal terlebih dahulu. Singkat cerita, ayahnya pun yang seorang polisi pergi untuk dinas malam. Saat bertugas, si ayah mendapatkan pengendara munamudi yang ugal-ugalan, diduga sedang mabuk. Si ayah pun menyuruh anak muda itu untuk meniup alat pendeteksi minuman alkohol. Namun si ayah melihat ada yang aneh dengan sepasang pemuda itu. Dan benar saja mereka berdua sudah dirasuki oleh roh jahat atau iblis. Tetapi anak muda itu malah menjalankan mobilnya dengan sangat cepat sehingga menyeret si ayah yang masih bergelantungan di jendela mobil. Anak muda itu pun memukuli si ayah hingga terjatuh yang menyebabkan si ayah sekarat dan dilarikan ke rumah sakit. Yonghoo yang sangat sedih berlari ke gereja untuk berdoa agar ayahnya sembuh. Seorang pemuda atau seorang pastor mendatangi kepada Yonghoo karena pastor itu mengetahui bahwa Yonghoo mempunyai masalah. Sehingga Yonghoo pun menceritakan bahwa ayahnya sedang sakit parah. Pastor itu memberitahukan Yonghoo agar dia berdoa dengan tulus agar doanya dikabulkan. Singkat cerita, ketika Yonghoo sedang tidur, ayahnya mendatangi Yonghoo di dalam mimpi. Ayahnya berpesan agar Yonghoo menjadi orang baik walaupun tanpa ayahnya. Ketika Yonghoo sadar, dia pun menangis karena dia mengetahui bahwa ayahnya sudah pergi menyusul ibunya. Ketika di acara pemakaman, seorang pastor yang sempat memberitahu Yonghoo berdoa datang. Yonghoo pun marah dan melemparkan patung salib kepada pastor itu karena Yonghoo merasa dibohongi olehnya. Sejak saat itu, Yonghoo pun marah kepada Yesus dan membenci patung salib. Singkat cerita, 20 tahun kemudian, Yonghoo telah sukses menjadi seorang petarung MMA profesional. Namun Yonghoo selalu mendapatkan bisikan iblis. Ketika ia melawan seseorang yang memiliki tato salib di punggungnya, Yonghoo pun dibisikkan kembali oleh iblis yang menyuruh Yonghoo untuk membalaskan kematian ayahnya. Yonghoo pun seperti diberikan kekuatan lebih, sehingga Yonghoo berhasil mengalahkan lawannya itu tanpa ampun. Malam harinya ketika Yonghoo tertidur di pesawat, Yonghoo bermimpi bahwa ia didatangi ayahnya. Yonghoo pun mengejarnya dan ia mendapatkan sebuah peti mati ayahnya yang di atasnya ada sebuah patung salib. Yonghoo pun mendengar suara anak kecil yang merupakan suaranya sendiri yang berbisik untuk balas dendam dan mengatakan bahwa Tuhan yang membunuh ayahnya. Ternyata anak kecil itu merupakan iblis yang tinggal di dalam diri Yonghoo. Karena selama ini Yonghoo tumbuh dengan kebencian, Yonghoo pun malah mengambil patung salib itu dan melemparkannya. Tetapi patung itu malah menempel di telapak tangan sampai terbakar dan mengakibatkan roh iblis yang ada pada dirinya ikut terbakar. Setelah itu ia terbangun dan menyadari bahwa mimpi itu meninggalkan bekas luka di telapak tangannya. Besoknya Yonghoo memeriksakan bekas lukanya itu di sebuah rumah sakit. Dokter pun mengatakan bahwa ini terkena benda tajam
dan nanti juga akan sembuh. Malamnya Yong-hu kembali didatangi oleh iblis yang akan mencoba membunuhnya. Akibatnya telapak tangan Yong-hu kembali luka dan keluar darah, sehingga iblis pun pergi dan Yong-hu pun terbangun dari tidurnya. Besok paginya Yong-hu kembali memeriksakan lukanya ke rumah sakit. Sopir Yong-hu menceritakan kejadian yang dialami Yong-hu sama seperti yang dialami oleh sepupunya, sampai akhirnya sepupunya menjadi seorang dukun. Yong-hu pun diajak untuk menemui sepupunya itu, tetapi Yong-hu tidak percaya dengan hal seperti itu. Malam harinya Yong-hu masih kembali diganggu oleh roh iblis yang mengakibatkan lukanya kembali mengeluarkan darah, sehingga besok paginya Yong-hu memutuskan untuk bertemu dukun sepupu si supir. Setelah sampai di rumah si dukun, sang dukun pun mengatakan bahwa kamu selama ini hidup dengan iblis yang ada pada dirimu, akibat kamu tidak mempercayai Tuhan. Sang dukun pun melihat kalung milik Yong-hu yang menghasilkan energi positif. Setelah itu, Yong-hu menanyakan luka yang ada di telapak tangannya. Dukun itu pun memperlihatkan sesuatu kepadanya, dan ternyata luka itu ada hubungannya dengan salib. Dukun itu pun menyuruh Yong-hu untuk pergi ke gereja dekat rumahnya, karena di sana Yong-hu akan menemukan seseorang yang akan membantunya. Tidak menunggu lama, Yong-hu pun pergi ke gereja tersebut. Setelah itu, nampak burung gagak mencoba menghalanginya. Kemudian disusul burung gagak lain dalam jumlah banyak yang menyerangnya, sehingga Yong-hu kembali masuk ke dalam mobil. Ternyata di dalam sedang terjadi ritual pengusiran iblis yang merasuk ke dalam tubuh seseorang, yang dilakukan oleh Pastor An atau Bapak An dan asistennya. Orang itu menyerang asisten Pastor An, yang menyebabkan ia pergi meninggalkan Pastor An karena takut. Sehingga orang itu menyerang Pastor An sampai Pastor An kewalahan. Tetapi untungnya Yong-hu datang di waktu yang tepat dan menghajar orang yang kerasukan itu. Dikarenakan Yong-hu ahli bela diri, orang itu pun habis dihajar Yong-hu. Ketika Yong-hu memegang wajah orang itu tiba-tiba terbakar, sehingga Bapaan menyiramkan air yang sudah diberikan jampe-jampe, sehingga iblis yang ada di tubuh orang itu pun mati terbakar, dan orang itu pun akhirnya sadar. Setelah itu Yong-hu menanyakan luka yang ada di telapak tangannya kepada Bapaan. Bapaan pun menjawab bahwa luka tersebut sama seperti luka Yesus, dan Yong-hu pun ditakdirkan untuk menjadi pembasmi iblis. Tetapi Yong-hu membantahnya karena Yong-hu orang yang tidak percaya dengan Yesus. Sehingga iblis yang masih berada di dalam dirinya membisiki Yong-hu bahwa Bapaan sudah membohonginya, dan iblis itu pun menyuruh Yong-hu untuk membunuh Bapaan. Bapaan yang tahu akan hal itu langsung mendoakan Yong-hu, sehingga Yong-hu pun pulih kembali. Setelah itu Bapaan pergi ke rumah Yong-hu dan mendoakan rumah Yong-hu. Setelah itu Bapaan menyimpan kalung jimat di belakang foto Yong-hu dan ayahnya, dan setelah itu Bapaan pun pergi. Malam itu pun Yong-hu tidur dengan nyenyak dan tidak diganggu lagi oleh iblis. Setelah itu Yong-hu pun melihat kalung yang ditinggalkan di belakang fotonya. Yong-hu pun mengetahui bahwa itu kalung milik Bapaan. Yong-hu pun awalnya akan membuang kalung itu, tetapi ia mengurungkan niatnya dan mencoba untuk mengembalikannya kepada Bapaan. Shin berpindah kepada seorang pemuda, dia bernama Jishin. Dia adalah pemilik sebuah diskotik tempat berkumpulnya kaum elit. Jishin terlihat sedang diancam oleh seorang preman. Jishin juga merupakan pemimpin dari sekte sesat atau penyembah iblis. Setelah itu Jishin pergi ke tempat tersembunyi yang merupakan tempat pemujaannya. Setelah itu Jishin pergi ke tempat tersembunyi yang merupakan tempat pemujaannya kepada iblis, dan Jishin memberikan tumbal agar dia bisa tambah kuat dan hidup abadi. Dan yang dijadikan tumbal adalah orang yang tadi mengancamnya, yaitu si preman. Di sisi lain Yong-hu kembali diganggu oleh iblis di dalam mimpinya. Besok paginya seseorang mendatangi Bapaan ke gereja untuk menyembuhkan seorang wanita yang dirasuki oleh iblis dan memintanya untuk menyembuhkan atau mengusir iblis yang berada di wanita itu. Setelah itu Yong-hu sedang menunggu di depan rumah Bapaan dan Bapaan pun datang.
Yong-hu kembali menceritakan bahwa malam tadi dia diganggu kembali oleh iblis, sehingga Bapak An memberikan jimat agar Yong-hu tidak diganggu lagi oleh iblis. Setelah itu Yong-hu mengantar Bapak An untuk pergi ke rumah wanita yang kerasukan itu. Di tengah perjalanan mereka menceritakan banyak hal seperti seorang ayah yang memberikan pengertian kepada anaknya. Yong-hu merasa bahwa Bapak An sama seperti sosok ayahnya selama ini. Akhirnya Yong-hu bersedia membantu Bapak An untuk mengusir iblis yang berada di rumah wanita itu. Setibanya mereka di sana, Bapak An dan Yong-hu menemui wanita yang kerasukan itu. Tetapi saat melakukan pengusiran, tidak terjadi apa-apa dan wanita itu malah bilang ibunya lah yang sudah dirasuki iblis. Ternyata iblis itu yang mengendalikan tubuh wanita itu. Sehingga akhirnya Bapak An dan Yong-hu melakukan pengusiran terhadap iblis itu. Iblis itu pun menyerang Bapak An dan mencoba memberitahu Yong-hu agar melakukan balas dendam. Yong-hu pun semakin marah dan malah mencekik wanita itu. Bapak An pun mencoba melepaskannya dan mencoba menenangkannya. Bapak An memberitahu Yong-hu bahwa kita hanya mengusir iblis yang ada di tubuh wanita itu, bukan untuk membunuh wanitanya. Setelah itu mereka melanjutkan mengusir iblis itu dan mereka pun berhasil sehingga iblis itu pun meninggalkan tubuh wanita itu. Jishin yang mengetahui hal itu marah dikarenakan wanita itu kerasukan akibat ulah Jishin, sehingga Jishin akan balas dendam. Jishin pun pergi ke panti asuhan dan memasukkan roh iblis ke dalam anak itu. Setelah itu Jishin menemui Yong-hu dan berpura-pura terluka untuk memfitnah Bapak An. Jishin mengatakan bahwa dia juga memiliki luka yang sama seperti Yong-hu dan luka itu akan semakin besar ketika digunakan, dan Jishin juga mengatakan bahwa Bapak An hanya memperalat mereka berdua. Kemudian Jishin pergi meninggalkan Yong-hu. Sementara di sisi lain, seorang biarawati sedang mendoakan anak kecil yang kerasukan itu. Di sini Bapak An menghubungi Yong-hu untuk meminta bantuan, tetapi Yong-hu yang termakan fitnah Jishin tidak mau mengangkat telepon dari Bapak An. Sehingga Bapak An datang untuk mengusir iblis yang merasuki anak itu seorang diri. Ternyata iblis yang merasuki anak itu sangat kuat. Di sisi lain, Yong-hu mendapatkan tawaran tentang pekerjaannya, tetapi Yong-hu menolaknya. Tidak lama kemudian Yong-hu dihubungi oleh seorang biarawati dari panti asuhan itu dan meminta tolong kepada Yong-hu karena Bapak An sudah kewalahan melawan para iblis itu, sehingga Yong-hu bergegas pergi untuk menyelamatkan mereka. Bapak An pun terus mencoba mengusir iblis yang ada di tubuh anak itu, tetapi Bapak An terluka. Tiba-tiba Yong-hu datang dan akhirnya Yong-hu bisa mengusir iblis itu. Setelah anak itu sadar, dia menceritakan bahwa Jishin yang melakukan ini semua. Di sisi lain, Jishin yang mengetahuinya sangat marah dan melakukan balas dendam kepada anak itu dan menjadikan anak itu tumal hingga anak itu mati. Bapak An dan Yong-hu akhirnya datang ke rumah sakit untuk melihat anak itu. Tiba-tiba Yong-hu melihat ada Jishin di rumah sakit itu, kemudian mengejarnya. Sementara itu jasad anak yang masih dirasuki iblis akibat ulah Jishin hidup kembali dan meminta tolong kepada Bapak An. Setelah itu tiba-tiba Jishin muncul dan melukai Bapak An. Yong-hu pun membawa Bapak An ke rumahnya dan dibantu oleh asisten Bapak An. Yong-hu pun yang merasa frustasi datang ke sebuah gereja. Di sana dia marah dan berdoa. Setelah itu Yong-hu kembali ke rumah Bapak An. Di sana Yong-hu diberikan pakaian yang sudah diberikan jimat agar iblis tidak mendekatinya ketika mengalahkan Jishin, agar tidak ada lagi orang yang kerasukan. Setelah itu Yong-hu mendatangi wanita yang pernah diguna-guna Jishin. Ternyata wanita itu adalah pacarnya Jishin. Yong-hu pun meminta kepada wanita itu untuk memberikan alamat Jishin. Di sisi lain, Jishin yang mengetahui bahwa Yong-hu akan datang, dia pun melakukan ritual bersama anak buahnya dan menumbalkan dirinya sendiri agar mampu mengalahkan Yong-hu. Yong-hu pun mulai mengalahkan anak buah Jishin dengan mudah. Di sisi lain, Jishin keluar dari sumur tempat pemujaan itu dan telah berubah menjadi setengah iblis. Yong-hu pun dan Jishin bertarung.
Walaupun awalnya Yonghoo kalah akibat digigit Jishin dan pingsan, tiba-tiba di dalam mimpinya ayahnya datang dan mengatakan bahwa ayahnya akan selalu bersamanya, kemudian memberikan kekuatan gaib kepada Yonghoo. Setelah itu Yonghoo pun terbangun dengan tangan yang mengeluarkan api dan kemudian Yonghoo menyerang Jishin. Awalnya mereka seimbang, namun pada akhirnya Yonghoo berhasil mengalahkan Jishin dan para iblis yang menyerupai tangan-tangan manusia menarik Jishin ke dalam sumur tempat menyerahkan tumal-tumalnya selama ini. Setelah itu Yonghoo pergi ke tempat Bapak-an dan ternyata Bapak-an sudah pulih kembali. Di akhir film Bapak-an memberikan surat kepada asistennya dan mengatakan bahwa dirinya sudah berada di Roma, tempat asal mulanya dia berada, dan film pun tamat. Oke, brother and sister, terima kasih untuk antum-antum semua yang sudah pantengin video ini sampai habis. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.